Muhammad Isnan Nurfazi dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Nah, di dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai apa itu memori. Setiap orang bergantungan pada kekuatan memorinya untuk melakukan aktivitas harian. Untuk dapat melakukan aktivitas, manusia perlu mengingat apa yang telah terjadi dan apa yang akan direncanakan. Semua itu merupakan bagian dari memori. Nah, memori atau diartikan juga sebagai ingatan. Penelitian pertama tentang memori manusia adalah Ebbinghaus pada tahun 1885. Kesimpulannya yang diperoleh dari penelitiannya yaitu proses penurunan ingatan atau lupa terjadi paling cepat dalam 9 jam pertama setelah memperoleh informasi dan masih berlangsung selama 30 hari. Nah, berikutnya Ebbinghaus kemudian menjadikan rangkaian tersebut sebagai standar belajar yang dinamakan prosedur belajar. Memori sendiri merupakan tempat atau alat menerima, pengelolaan, menyimpan pengalaman dan atau informasi ke dalam otak dan dapat kembali atau mengingat kembali informasi tersebut. Memori memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia melakukan aktivitasnya, ya. Pengertian memori itu sendiri menurut Chaplin 2002 yaitu fungsi yang terlibat dalam proses mengenang masa lalu, keseluruhan pengalaman masa lalu yang diingat kembali, dan pengalaman khas yang paling diingat. Dari ketiga pengertian tersebut, maka memori disimpulkan sebagai fungsi pengalaman atau informasi dan spesifikasi. Memori melibatkan apa yang dilihat dan dialami dengan merekamnya. Memori menggunakan rekaman itu untuk melakukan aktivitas. Namun tidak semua pengalaman bisa disimpan dengan baik. Hanya informasi atau pengalaman yang tertentu yang memiliki kekhasan saja yang mampu tersimpan, sehingga memori memerlukan suatu tempat untuk menyimpan, menerima, dan mengingat kembali informasi. Khususnya apa yang telah dilihat atau alami akan dipersepsikan pada individu, dan hal tersebut dimasukkan ke dalam jiwa, kemudian disimpan dan diingat. Nah, pada suatu saat ingatan itu bisa diambil kembali atau diingat kembali. Proses pengingkatan informasi ada 3 tahap, yaitu memasukkan informasi, penyimpanan, dan mengingat. Kemampuan ingatan ada 3, yaitu learning atau menerima atau belajar tentang informasi, retention atau menyimpan, dan remembering atau menimbulkan kembali ingatan yang sudah disimpan. Nah, adapun jenis-jenis memori. Memori dalam psikologi terbagi dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama memori sensoris. Memori sensoris ini berkaitan juga dengan penyimpanan informasi yang diperoleh dari penerima panca indera. Memori sensoris ini merupakan proses penyimpanan informasi melalui saraf-saraf waktu yang sangat pendek. Nah, memasukkan informasi dalam memori sensoris yaitu pada saat mata melihat sesuatu gambaran objek melalui sistem indera
akan disampaikan ke bagian penyimpanan otak melalui impuls-impuls saraf. Dan penyimpanan dalam memori sensoris ini memiliki kapasitas memori yang sangat besar, namun penyimpanan tidak berlangsung lama atau cepat hilang. Nah, dan yang kedua, memori jangka pendek. Nah, memori jangka pendek ini merupakan proses penyimpanan memori secara sementara, yang artinya memori tidak bisa disimpan lama. Encoding dalam memori jangka pendek ini, informasi yang didapatkan akan diterima di otak dengan sebutan kontrol proses. Nah, informasi akan diproses dan kemudian disimpan. Kontrol proses merupakan proses yang mengatur masuknya informasi serta lajunya kecepatan menangkap informasi. Storage dalam memori jangka pendek, yaitu kapasitas memori dalam jangka pendek terbatas sehingga memiliki kemungkinan untuk hilang. Nah, retrieval dalam memori jangka pendek ini, proses mengingatannya dalam memori jangka pendek tidak terlalu lama karena kapasitas memori yang terbatas. Untuk mengingat memori jangka pendek ini bisa dilakukan dengan paralel shared atau share. Yang ketiga, memori jangka panjang. Nah, memori jangka panjang ini merupakan proses penyimpanan yang bisa diingat cukup lama dan relatif bersifat permanen. Nah, encoding dalam memori jangka panjang ini prosesnya yang terjadi hampir sama dengan memori jangka panjang. Namun setelah itu dilakukan proses semantik atau finding. Data akan dianalisis lebih lagi. Dan storage dalam memori jangka panjang ini, proses encoding dilakukan dengan menyaring inti dari informasi yang didapat. Maka penyimpanan informasi bisa berlangsung lebih lama. Selain itu, kapasitas penyimpanan memori juga lebih besar sehingga banyak memori yang diingat permanen. Nah, retrieval dalam memori jangka panjang ini, penyimpanan pada memori jangka panjang ini sangat terorganisasi sehingga proses pengambilan. Yang kedua, storage atau penyimpanan. Fungsi berikutnya adalah sebagai alat penyimpanan. Setelah proses encoding, data atau informasi yang didapat akan disimpan dengan membentuk jejak-jejak yang bisa ditimbulkan kembali. Jejak memori tersebut juga truncated memori. Memori truncated ini bisa mudah menghilang apabila tidak sering digunakan. Apabila memori truncated hilang, maka memori akan cukup sulit untuk dikembalikan atau dikumpulkan. Jejak memori membantu menuntun keinginan manusia untuk memperoleh bentuk ingatan tertentu. Dan yang ketiga, retrieval, yaitu mengeluarkan kembali fungsi ketiga, yaitu menimbulkan kembali ingatan yang sudah tersimpan. Proses ini berkaitan dengan proses pencarian informasi di dalam otak, menemukannya dan menggunakannya kembali memori tersebut. Mekanisme ini sangat membantu dalam kegiatan sehari-hari, di mana ingatan-ingatan yang disimpan berkaitan erat dengan masa depan. Segala bentuk aktivitas berhubungan dengan mengingat dan mengeluarkan kembali ingatan. Nah, adapun bentuk-bentuk memori, kita tidak menyadari pekerjaan memori pada dua tahap. Yang pertama, kita hanya mengetahui memori pada tahap yang ketiga. Pemanggilan kembali atau mengingat kembali diketahui dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, rekognisi, yaitu merupakan bentuk ingatan yang sangat sederhana, yaitu mengingat kembali kesayangan pernah diterima
panca indera seperti mengingat wajah kawan, lukisan, dan sebagainya. Dan yang kedua, recall merupakan bentuk mengingat sesuatu yang lebih sukar seperti mengingat rangkaian kejadian yang pernah terjadi di masa yang lalu. Nah, dan yang ketiga, reproduksi merupakan bentuk ingatan yang lebih sukar lagi, yaitu mengingat dengan cukup tepat untuk memproduksi bahan yang pernah dipelajari, seperti rekognisi sebuah nyanyian yang pernah dipelajari atau recall dengan tujuan menyajikannya kembali. Dan yang ketiga, performance, yaitu bentuk pengingatan yang keempat yang yaitu mengingat performance, kebiasaan-kebiasaan yang sangat romantis. Nah, kita memiliki mesin waktu sendiri sebagai membawa kita ke masa lalu yang disebut memori. Sebagian lain membawa kita ke masa depan yang disebut mimpi. Okay. Hidup selalu memberi kita memori, baik buruk atau indah, dan semuanya tergantung kepada kita. Apakah memori itu harus tinggal di hati atau pergi jauh dari kehidupan kita? Nah, memori hidup bukanlah tentang benda-benda yang pernah kamu miliki, tetapi tentang orang, tempat, tawa tangisan, senyuman, dan saat-saat yang pernah kamu lalui di masa lalu. Hidup tanpa kenangan tidak akan memberi kita pelajaran dan mengerti arti kehidupan. Baiklah, mungkin sampai di sini saja penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa komentarnya tentang materi ini, dan tentunya jangan lupa subscribe dan like, karena dari like dan subscribe dari kawan-kawan itu berarti bagi saya dan semangat bagi saya untuk membuat video lagi. Terima kasih. Unzur maqala wala tanzur maqala, billahi bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.